kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bentrok supporter warnai laga Persis Solo versus PSIS Semarang. Sebuah anomali, sapi lahir bermuka 2 dengan 3 mata di Kabupaten Blora. Rayakan sedekah bumi dengan tradisi perang obor di Kabupaten Jepara. Kita ke informasi yang pertama, laga Persis Solo versus PSIS Semarang diwarnai kericuhan di luar Stadion Manahan Solo. Saling ejek menjadi pemicu kericuhan sebelum pertandingan dimulai. Bahkan usai pertandingan, bentrok kembali terjadi di lokasi yang berbeda yang dipicu lemparan batu dari orang tak dikenal. Kericuhan sempat mewarnai laga grup A Piala Presiden antara Persis Solo versus PSIS Semarang. Para supporter saling ejek di gate 2 Stadion Manahan pada Selasa sore kemarin. Di tengah saling ejek, sejumlah supporter yang tak memiliki tiket nekat memanjat pagar stadion. Petugas pun langsung melarang dan berjaga di sekitar pagar. Meski demikian, sejumlah supporter tetap nekat memanjat pagar. Walau sempat diwarnai kericuhan, laga penyisihan tetap berlanjut. Wali Kota Solo dan Wali Kota Semarang bahkan menyaksikan jalannya pertandingan dari tribun VVIP. Keduanya pun menanggapi kericuhan usai laga berakhir. Keduanya meminta agar supporter tim tidak mengulangi peristiwa yang sama. Itu jangan juga ya. Dari mana? Gate 2 nomor? 2. Gate 2. Oke. Oh, ada problem apa? Tadi sampai masuk. Nggak punya tiket? Iya. Sama pemeriksaan. Nggak mau diperiksa. Oh ya jangan. Nggak boleh gitu lagi ya. Yang happy-happy aja. Keseluruhan pertandingannya tadi seru nggak, Mas? Seru. Yes ya. Makanya teman-teman Pasopati, Ultras, Garis Keras, Surakarta jangan menyalahi aturan terus ya. Laga derby Jateng berakhir pada kemenangan PSIS dengan skor 2-1 atas Persis. Kemenangan atas Persis juga membuat PSIS berpeluang besar melaju ke 8 besar Piala Presiden. Di lokasi berbeda, bentrok kembali terjadi. Kali ini ratusan supporter bola bentrok dengan gerombolan pemuda di Jalan Raya Solo Semarang, Kabupaten Boyolali. Polres Boyolali membubarkan bentrokan ini. Diduga bentrokan berawal dari lemparan batu oleh orang tak dikenal ke arah supporter bola. Heri Prasetyo dan Yulianto melaporkan dari Kota Solo dan Kabupaten Boyolali. Kebakaran menghanguskan sebuah toko emas di Kabupaten Grobogan. Kebakaran yang terjadi ketika toko sudah lama tutup. Kepulan asap keluar dari toko emas Bintang Mas di Jalan Bayangkara, Gubuk. Dibutuhkan waktu setengah jam untuk memadamkan api. Pemilik mengatakan tokonya sedang tutup karena tengah renovasi atap bangunan. Kebakaran terjadi ketika seluruh tukang sudah pulang. Petugas menduga kebakaran karena arus pendek listrik. Kerugian dari peristiwa ini sekitar 70 juta rupiah. Ini apa aja di dalam? Genteng. Oh, genteng. Sudah berapa hari? Ya, 4 hari ya. 4 hari. Berarti selama itu kosong ya, nggak ditempati ya? Ini sebabnya apa kita nanti? Saya juga nggak ngerti. Nggak ngerti, tahu-tahu udah terbakar gitu. Barusan. Komplotan pencuri nekat menggasak ayam jago di kandang di Klaten, Jawa Tengah. Gerak-gerik pelaku mencuri ayam terekam kamera CCTV, kemudian viral di media sosial. Tanpa ragu, seorang pencuri membongkar kandang ayam jago milik warga di Manis Renggo, Klaten. Akibat pencurian ini, 2 ayam jago milik Suharyo Raib
Ternyata ada 2 pelaku yang melancarkan aksinya pada 20 Juni lalu. 1 orang mencuri ayam, sementara yang satunya menunggu di motor. Suharyo mengatakan ia memiliki belasan ayam dalam kandang. Namun yang diambil adalah 2 ayam jago yang paling mahal dengan harga Rp250.000. Sini langsung diambil, lari ke sana. Udah berapa kali Pak itu kejadian? Sudah 4 kali, tapi yang tahu coba baru ini saya. 4 kali itu ayam semua Pak? Ya, ayam cuma dulu manuk burung 1. Polisi telah mendapat rekaman pencurian, tinggal menunggu laporan resmi dari korban. Memang sudah ada petunjuk terkait CCTV, nanti silahkan dari pihak korban melapor ke kita ke Polres Klaten. Dari petugas sendiri akan mempelajari rekaman CCTV, Pak? Betul, nanti kita lihat rekaman CCTV-nya nanti. Ini adalah kali keempat pencurian di kandang Suharyo, namun baru kali ini yang terekam kamera pengawas. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Puluhan bangkai kambing ditemukan di Sungai Serang, Desa Susukan, Kabupaten Semarang. Polisi akan menelusuri asal-muasal kambing dari identitas kalung yang melekat di tubuhnya. Puluhan bangkai kambing ditemukan di aliran Sungai Serang, Desa Susukan, Kabupaten Semarang. Bangkai-bangkai ini ditemukan warga yang melintas di jembatan. Petugas yang menyisir lokasi penemuan menduga banyak bangkai kambing yang belum ditemukan karena terbawa arus. Diperkirakan jumlah kambing mencapai 50 ekor. Kepala desa menduga kambing-kambing ini berasal dari luar karena tak ada peternak kambing berskala besar di desanya. Indikasinya dari luar daerah. Kalau warga kami tidak ada yang meternak kambing sebanyak ini. Paling kalau petani kita itu kan 2, 3 sampai 5 teman. Kalau ini memang tadi malam juga warga kami tahu kalau ada truk parkir di sini setengah 11-an dan mungkin pelakunya seperti itu yang bawa dari luar daerah. Polisi menemukan tanda khusus pada bangkai kambing yang ditemukan. Tanda itu dikumpulkan untuk mengidentifikasi asal-muasal kambing-kambing ini. Sudah kami cek, kita turun ke bawah bersama dari kecamatan, dari Koramil, rekan-rekan dari Polsek, ada ikatan di lehernya, itu kan menunjukkan tanda mungkin tanggal bulan pembelian. Mengingat kondisi bangkai yang sudah membengkak, puluhan kambing ini akan dibakar untuk menghindari bau menyengat dari pembusukan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sebuah anomali terjadi di Kabupaten Blora. Seekor sapi lahir dengan 2 muka dan 3 mata. Keanehan itu lantas mencuri perhatian warga sekitar. Ada yang tak umum dengan sapi milik Supardi, warga Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarrejo, Blora. Sapi yang baru lahir ini memiliki 2 muka dengan 3 mata. Anomali ini membuat warga heboh. Mereka pun ramai-ramai ke kandang untuk melihat kondisi anak sapi yang belum genap seminggu ini. Langsung kaget lihat kejadian begini. Ini kejadian sudah berapa kali Pak di desa? Ya, kejadian di wilayah Kebonrejo baru 1 kali ini. Selama ini belum pernah, baru sekali ini. Sempat menggemparkan warga. Ya, ini sempat warga Kebonrejo gempar lihat semua ini. Tadi sampai viral di medsos. Kades Kebonrejo mengatakan kelahiran sapi bermuka 2 ini adalah kali pertama terjadi di desanya. Sebelumnya, induk sapi pernah melahirkan tetapi kondisi anaknya normal. Meski berbeda, pemilik berencana akan memelihara dan belum berniat untuk menjual sapi bermuka 2. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Informasi lainnya untuk Anda, ular lanang sapi sepanjang 1,5 meter ditemukan dalam selokan rumah warga di Kota Semarang. Ular yang ditangkap itu ternyata hendak bertelur. Petugas Damkar Kota Semarang mengevakuasi ular lanang sapi di salah satu rumah warga Tembalai, Kota Semarang. Meski tidak berbisa, petugas tetap berhati-hati saat akan menangkap ular yang bersembunyi di selokan rumah. Ular dengan panjang 1,5 meter disimpan di dalam karung. Petugas menduga ular ini hendak mencari sarang untuk bertelur. Laporan ular ditemukan di permukiman warga cukup sering ketika intensitas hujan sedang tinggi.
Lanang sapi. Ini tempatnya tadi di mana, Pak? Di selokan di belakang rumah di bawah paving. Paving ya. Ini ular ini membahayakan nggak sih, Pak? Ular ini tidak berbisa, tapi tadi ularnya posisi mau bertelur. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bentrok supporter warnai laga Persis Solo versus PSIS Semarang. Sebuah anomali, sapi lahir bermuka 2 dengan 3 mata di Kabupaten Blora. Rayakan sedekah bumi dengan tradisi perang obor di Kabupaten Jepara.